Baiklah, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada hari ini? Bapak harap anak-anak sudah dalam keadaan baik-baik saja dan siap untuk mengikuti kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, langsung saja. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran kelima bersama Bapak Leonardo Sakti. Bapak di sini akan memaparkan materi tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Ini perkembangan kelima. Tentunya pada muatan PKN ya. Sebelum kita masuk kepada materi, kita awali dengan doa dulu. Baiklah, silakan anak-anak salah satu yang memimpin doa. Iya, Totore, silakan memimpin doa. Terima kasih, Totore, telah memimpin doa. Baiklah, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Apakah siswa ini semua hadir hari ini? Ilona Cira, apakah hadir? Oke, Jonathan, Totore, Rian, apakah hadir Rian? Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah hadir pada kesempatan kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu nanti dengan mengamati gambar peserta didik mampu menganalisis contoh makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nanti dengan diskusi peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang manfaat keberagaman karakteristik yang ada di individu di lingkungan sekolah ya. Kemudian setelah mengetahui makna keberagaman karakteristik, nanti peserta didik dapat membuat suatu contoh keberagaman karakteristik yang ada di lingkungan peserta didik. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Keberagaman karakteristik individu. Di Indonesia ini terdapat keberagaman suku, bangsa, keberagaman dapat terlihat dari pakaian adat, makanan, serta tradisi atau budaya yang khas tiap daerahnya. Jadi kita Indonesia ini terdapat keberagaman suku ya adik-adik. Ya anak-anak ada banyak suku di Indonesia ya. Apakah ada yang tahu berapa jumlah suku yang ada di Indonesia? Oke, terima kasih. Jadi suku Indonesia itu ada banyak ya. Ada suku Dayak, suku Melayu, suku Bugis, ada suku Madura, ya, ada suku Tionghoa, dan banyak lagi. Jadi suku di Indonesia itu ada sekitar 1.340 suku ya. Ini menurut data tahun 2018 ya. Ini jadi ada 1.340 suku. Jadi ada banyak sekali suku bangsa di Indonesia ya. Berbagai bahasanya dan agama di Indonesia ada berapa yuk? Ada berapa? Ada yang tahu? Ya, ada 6. Katolik, Kristen Protestan, Islam, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Jadi keberagaman ini tidak hanya mencakup suku bangsa ya adik-adik. Ada beberapa keberagaman di sekitar kita yang sering kita jumpai. Ada perbedaan kegemarannya ternyata, perbedaan kegemaran, perbedaan sifat, perbedaan fisik, dan perbedaan lain-lain. Jadi ternyata kegemaran pisah, kegemaran
yang bersifat fisik itu juga masuk ke dalam keberagaman karakteristik ya. Tidak hanya mencakup suku bangsa, tidak hanya mencakup agama, tapi juga hal-hal yang bermaksud dengan kegemaran atau hobi itu juga berkaitan dengan keberagaman karakteristik ya, seperti olahraga, permainan, musik dan sebagainya. Jadi semuanya itu termasuk dalam sesuatu yang berbeda itu jadi sebuah keberagaman. Keberagaman karakteristik individu masih ada juga keberagaman sifat, misalnya sifat penolong, dermawan, periang, ramah, pemalu, penyabar, dan pemberani. Nah, walaupun mempunyai perbedaan, ya, jadi kita harus tetap saling menghargai dan hidup dengan rukun. Ya. Jadi ada juga sifat, ada yang sifatnya penolong, ada sifatnya dermawan, ada yang periang, ada peramah, ada pemalu, ada penyabar, dan pemberani. Jadi Bapak harap di sini anak-anak peserta didik Bapak ini mempunyai karakteristik yang baik ya, mempunyai sifat yang penolong, yang ramah, yang penyabar, dan pemberani. Ada yang masih pemalu-pemalu, nanti bisa kita kembangkan ya, agar mau bergaul dengan bersama. Gitu. Dalam keberagaman suku bangsa Indonesia, ada beberapa contoh keberagaman yang mencolok yang perlu kita ketahui. Di antara adalah keberagaman pakaian adat, ada kain tradisional, ada makanan tradisionalnya, ada lagu daerah, bahasa, dan sebagainya. Jadi dalam keberagaman suku bangsa itu mencakup juga ya keberagaman. Yang mencolok itu adalah keberagaman di pakaian adatnya. Jadi setiap provinsi itu mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda ya adik-adik. Setiap suku itu mempunyai pakaian adat yang berbeda. Jadi perbedaan tersebut ternyata merupakan suatu kekayaan untuk bangsa Indonesia, yaitu Indonesia kan terkenal dengan keberagamannya karena kita bisa bersatu. Contohnya keberagaman. Di pakaian adat. Di sini Bapak mengenai pakaian adat ya. Pakaian adat dari Jawa Tengah itu adalah Jawi Jangkep. Dari Jawa Timur itu adalah kebaya rancongan. Dari daerah kita sendiri yaitu King Baba dan King Bibinge. Itu King Baba ini untuk yang laki-laki dan King Bibinge ini untuk yang perempuan ya, di Kalimantan Barat dan lain-lainnya. Jadi sebagai seorang warga negara kita harus terus melestarikan keberagaman budaya agar tidak punah dan berubah seiring perkembangannya zaman, karena kita ketahui zaman ini semakin maju setiap harinya ya. Caranya adalah caranya untuk melestarikan keberagaman tersebut adalah dengan bangga memakai pakaian adat khas daerah kita di acara-acara besar tertentu dan acara kebudayaan lainnya. Jadi untuk melestarikan keberagaman budaya itu kita harus bangga ya memakai pakaian adat dari daerah kita atau makanan khas dari daerah kita. Kita bangga memperkenalkannya kepada masyarakat atau turis dari luar atau orang yang berbeda daerah dengan kita ya. Misalnya Bapak pergi ke, saya ada kawan, ada teman kalian dari Jawa ke Kalimantan Barat misalnya. Jadi kalian harus bangga dengan memperkenalkan makanan khas dari Kalimantan Barat. Itu adalah salah satu hal yang dapat melestarikan keberagaman budaya tersebut. Nah, di sini ada gambar tentang suatu keluarga ya. Ada ayah, ibu, kakak, dan anak. Ya, kakaknya ini adalah yang laki-laki ini adalah adiknya. Tadi Bapak salah sebut ya, dan adik maksudnya. Jadi ayah ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Ayah ini usia dewasa, mempunyai warna kulit yang kuning langsat, rambutnya ini pendek, terus berkacamata, tubuh kurus, hobinya badmintonnya. Itu adalah karakteristik dari bapak ini, dari ayahnya. Kan bisa terlihat nih dari
rambutnya, ada kacamatanya, tubuhnya, nah, warna kulit. Nah, kemudian ibu. Ibu ini mempunyai usia dewasa, warna kulitnya sama kuning langsat, rambutnya lurus pendek yang sebahu. Ibu ini mempunyai hobi yang memasak. Oke. Kemudian kakak. Kakak ini usia remaja, warna kulit kakak ini kuning langsat ya, sama seperti bapak dan ibunya. Hobinya membaca dan rambutnya lurus pendek, ya, lurus pendek. Oke. Kemudian adik. Adik usia anak-anak, warna kulitnya sama seperti ayah dan ibunya, rambutnya pendek lurus. Hobinya berenang. Jadi adiknya ini punya hobi berenang dan kakaknya ini yang punya hobi membaca. Ya. Sebuah perbedaan antara kakak dan adik. Karakteristiknya yang berbeda ya. Maksudnya hobi. Mereka mempunyai hobi masing-masing. Oke. Nah, di sini Bapak akan membuat anak-anak dalam kelompok belajar yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Jadi, Bapak ini meminta anak-anak ini menuliskan tentang manfaat, apa sih manfaat dari keberagaman ini. Keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Kemudian hasilnya dipresentasikan di depan layar ya. Nanti kita akan bersama-sama mempresentasikannya. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan selamat berdiskusi. Apakah sudah? Oke, mari kita bahas. Jadi, apa sih manfaat dari keberagaman? Oke, sudah dituliskan oleh kelompoknya Cira. Untuk lebih dekat lagi, untuk lebih untuk mengetahui ya karakteristik buat perbedaan itu kan indah ya adik-adik. Jadi Bapak akan di sini akan Bapak akan membahasnya. Jadi keberagaman karakteristik ini beda dengan sekolah. Jadi setiap siswa di lingkungan sekolah ini mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda-beda. Ya, udah. Tadi berbeda suku bangsa, agama, budaya, atau bahasa daerah yang digunakan. Ini adalah manfaat dari keberagaman dalam lingkungan sekolah. Manfaatnya yang pertama adalah membuat kita menyadari bahwa kita harus hidup rukun dan saling menghargai antar teman. Jadi kita semua sesama manusia, dengan teman-teman kita harus saling hidup rukun, saling menghargai karena kita mempunyai karakteristik, kita mempunyai agama, kita mempunyai suku yang berbeda-beda. Kita harus saling hidup rukun, saling menghargai, dan dapat bekerja sama dengan teman. Kemudian adanya perbedaan dapat mengembangkan kreativitas dalam berpikir. Nah, gitu. Jadi dengan adanya perbedaan ini kita akan kritis lebih berpikir ya. Kita akan berpikir untuk tidak menjelek-jelekan suku atau agama dari teman-teman kita. Jadi kita akan berpikir bahwa hal itu yang salah ya. Karena kita mempunyai keragaman sedikit ini adalah suatu kekayaan bangsa Indonesia. Beragama ini membuat kita menyadari hidup rukun, kita harus lebih saling menghargai, saling menolong satu sama lain. Kemudian dalam lingkungan sekolah ini juga menjadi dasar sumber belajar dan berkomunikasi. Jadi dengan adanya perbedaan, misalkan ada yang suku Jawa, ada yang suku Dayak, ini dapat belajar berkomunikasi ya, bisa mengetahui, oh ini bahasa Jawanya ini, oh ini bahasa Dayaknya ini, ternyata jadi saling bertukar gitu. Kemudian dapat menciptakan kerjasama yang baik dalam perbedaan tersebut. Ya pasti itu kalau kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita yang berbeda, tentunya juga akan menghasilkan kerjasama yang baik. Oke, lanjut. Di sini ada contoh sikap yang perlu kita terapkan dalam menyikapi perbedaan. Yang pertama itu saling menghargai,
dan menghormati, saling membantu dan menyayangi, mau bekerja sama dengan siapa saja, tidak memandang agama, suku, ras, golongan, perbedaan hobi, perbedaan apapun. Intinya kita saling menanamkan sikap mau bekerja sama. Kemudian sikap yang perlu diterapkan selanjutnya adalah melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Jadi dengan kita saling bertukar, berkomunikasi dengan budaya yang kita punyai, kita juga turut melestarikan keberagaman budaya tersebut. Bapak sudah mengenal contohnya tadi kan, misalnya ada teman Bapak dari Jawa bermain di Kalimantan. Bapak akan Bapak kan memperkenalkan masakan-masakan dari khas Kalimantan. Ada pakai Kalimantan. Jadi itu adalah salah satu hal yang dapat melestarikan keberagaman budaya bersama teman-teman. Di sini tidak terasa waktu kita sudah 30 menit, sudah 45 menit. Di sini Bapak sudah menyiapkan lembar kerja siswa. Jadi lembar kerja siswa ini tentang keberagaman karakteristik di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar. Jadi di lingkungan rumah maksudnya. Jadi, tuliskan pada kertas lembar, kemudian presentasikan temuanmu. Misalnya, nih, Bapak udah punya contoh. Adi anak yang rajin dan apa-apa nih. Misalnya anak rajin, rajin, terus suka bangun pagi, hobinya apa, dan bandingkan dengan si Jono yang malas, ada yang gimana, hobinya apa, terus ciri-cirinya gimana, gitu. Jadi adik-adik ini membuat contoh ya, 2 contoh keberagaman karakteristik di lingkungan sekitar. Contoh keberagaman yang adik temukan di lingkungan sekitar itu. Bisa mengamati tetangganya, bisa mengamati teman-temannya di luar. Oke. Oke, baik. Jadi refleksi kita pada hari ini yaitu dengan mengetahui perbedaan. Kita dapat bekerja sama sebagai warga negara yang baik dengan mengetahui perbedaan karakteristik, mengetahui tentang keberagaman karakteristik individu, kita dapat saling bekerja sama untuk melestarikan budaya kita. Kita dapat hidup, kita dapat bekerja sama dalam segala hal. Kita saja rukun, saling menghargai, mau menolong satu sama lain. Kita tidak boleh saling menyatukan, karena kita punya keberagaman karakteristik masing-masing. Harus tanamkan rasa cinta kepada tanah air dan teruslah saling menghargai. Tanamkanlah sikap toleransi dalam diri adik-adik. Tidak boleh adik-adik, misalnya ada yang agamanya berbeda dengan adik-adik. Adik-adik tidak mau berteman dengannya. Tidak boleh. Adik-adik harus tetap berteman. Walaupun dia mempunyai agama yang berbeda, karakteristik yang berbeda, tapi kita harus saling menghargai. Itulah kita perlu menanamkan sikap hidup rukun dan tolong menolong, saling menghargai dan cinta sesama. Terima kasih. Untuk selanjutnya, karena kita sudah mengawali tadi dengan doa, marilah kita tutup dengan doa. Doakan Bapak pimpin. Marilah berdoa. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Jangan lupa mengumpulkan tugas yang sudah diberikan dan jangan lupa mengisi presensi yang telah Bapak sediakan di Google Form. Sudah ada Bapak kirim di WhatsApp ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi ya.